Shalom, selamat malam sahabat GPIB, dimanapun saudara-saudari berada, semoga damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua. Dari GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya, pada saat ini saya Pendeta Yance Rizal akan membawakan renungan malam Night Call GPIB. Semoga kita dapat merenungkan kebaikan Tuhan yang menyertai kita sekalian. Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah lebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus mengawali pembacaan dan pemberitaan malam ini. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, melalui Roh Kudus yang mendiami hati batin kami, bimbinglah kami yang akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu di malam ini. Terpujilah Dikau Tuhan yang hendak berbicara bagi kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, marilah kita dengar pembacaan sabda Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yakni Roma pasal 14 ayat 21 sampai dengan 23 yang begini bunyinya. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini sebelum kita beristirahat. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, malam yang indah ini kita akan mendengarkan terang kebenaran firman Tuhan yang dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup, baik ketika akan kita beristirahat dalam tidur maupun ketika kita akan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan di hari esok. Firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang yang pertama, hendaklah orang yang kuat dalam iman memandang sesama saudaranya dalam persekutuan jemaat yang lemah imannya, bahwa mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Janganlah menganggap mereka sebagai orang yang berdosa, namun terimalah mereka yang lemah di dalam iman itu sebagai saudara di dalam Tuhan juga. Sebab firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat yang pertama, di situ diajari kita begini, terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Karena itu janganlah berdebat hanya menyangkut hal-hal jasmani. Berdebat tentang masalah makan dan minum, atau sebagai satu keluarga Allah berbicara tentang masalah dogmatis gerejawi yang diangkat sebagai sebuah perdebatan yang di dalamnya bisa menghancurkan keutuhan persekutuan, melainkan carilah Tuhan dan kebenarannya di dalam hikmat Kristus. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, janganlah engkau membinasakan saudaramu itu. Ingatlah bahwa Kristus telah mati untuk engkau dan sesama saudaramu. Apapun yang engkau makan atau minum, atau pendapatmu yang engkau anggap benar, janganlah sombong dan merendahkan sesamamu dengan segala sesuatu yang engkau miliki. Dalam hal ini,
Rasul Paulus mengajari kita di dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 2 dan 3 begini bunyinya. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan itu sebagaimana yang harus dicapainya. Namun orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Camkanlah dan ingatlah pesan ini. Jangan sombong, tapi takut akan Allah. Belajarlah untuk selalu merendahkan hati di antara sesamamu. Berlakulah lemah lembut kepada sesama, karena dengan sikap itu engkau akan memiliki bumi ini. Yang ketiga, sebab tidak ada seorang pun yang hidup untuk dirinya sendiri. Itu tertulis di dalam surat Roma pasal 14 ayat 7a. Tetapi ingatlah, kita semua adalah satu keluarga dalam persekutuan dengan Kristus. Sebab sama seperti Kristus tidak hidup bagi dirinya sendiri, melainkan telah mengosongkan dirinya, menderita dan mati bagi kita, maka patutlah kita memberi diri untuk sesama saudara kita dalam segala hal, baik pada pandangan Allah itu. Karena itu, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Saudara-saudari, sahabat GPIB yang terkasih, hidup yang kita hidupi bukan untuk diri sendiri, tetapi dengan kerendahan hati, hayatilah dan hidupilah cinta kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan kita yang berkenan kepadanya. Janganlah egois dan menganggap diri saleh. Bila besok pagi, kala Tuhan bangunkan kita bersama, lakukanlah yang baik dari hati yang tulus bagi semua orang. Maka Anda pun di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia disebut sebagai manusia yang baik. Marilah untuk itu, saudara-saudari, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini sebagai orang yang telah dimerdekakan Tuhan untuk membuat orang lain menikmati sukacita dalam persekutuan. Amin. Sebelum kita beristirahat di dalam malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Tuhan yang Maha Baik, kasihanilah kami manusia yang acap kali hidup dalam kesombongan rohani, egois dan sering menyalahkan orang lain dalam keseharian hidup. Sudilah ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Terimalah dan baharuilah hati batin kami yang akan beristirahat dalam tidur malam hari ini. Jagailah kami dan besok pagi, ya Tuhan, gembala kami yang baik, bangunkanlah kami untuk melihat hari baru ciptaan-Mu. Kami bersyukur karena hari yang akan kami lalui malam ini. Besok dan selama-lamanya, Dikau senantiasa bersama-sama dengan kami, bersama dengan bangsa dan negara kami, dan semua ciptaan-Mu di muka bumi ini. Kepadamulah kami memohon, sertailah kami dalam gereja-Mu, semoga pengabdian kami besok hari akan memuliakan nama-Mu yang kudus, Tuhan semesta alam. Kami bermohon, pimpinlah kami dalam persekutuan gereja-Mu yang kudus, dalam persekutuan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Pada tanggal 7 sampai dengan 9, kami akan melaksanakan persidangan sinodi tahunan di Samarinda. Semoga Engkau menyertai kami, para perutusan. Engkau menyertai panitia pelaksana. Engkau menyertai majelis sinodi. Engkau menyertai kami dalam persidangan itu, sehingga segala keputusan dari persidangan sinodi tahunan ini
akan membawa kami umat-Mu dalam gereja GPIB kepada jalan kebenaran dan hidup. Besok pagi, ya Tuhan, dengan hikmat-Mu, kami akan menikmati hari baru bersama-Mu untuk melakukan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa demi Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami. Dengarlah doa kami, ya Bapa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beristirahat di malam hari ini. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Terima kasih.